Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Asyhadu an Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Para hadirin sekalian, para bapak ibu, saudara, adik-adik rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita bersyukur pada Allah, memujinya atas karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali bermuwajahah, bertatap muka, bertemu di majelis yang mulia ini untuk saling bertausiah, mengingatkan dalam kebaikan, dalam kebenaran, dan dalam kesabaran. Yang ini merupakan salah satu di antara ciri dari orang-orang yang beruntung, tidak mendapatkan kerugian di dunia dan di akhirat. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara ciri mereka, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, yang mereka saling menasihati dalam kebaikan dan menasihati dalam kesabaran. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa limpahkan, curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya yang mulia, berikut kepada kita semua dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, mengikuti petunjuknya, jalan hidupnya sampai akhir zaman kelak. Amin. Para sekalian, para bapak ibu saudara, pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan sebuah materi kajian, yaitu tentang faktor-faktor atau sebab-sebab orang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentu bagi kita semuanya, kita sebagai kaum muslimin, orang yang beriman, ingin supaya kita itu senantiasa bisa istiqomah sampai akhir hayat kita. Kita hari ini berbuat baik, kita bisa sholat wajibnya, bahkan mungkin bisa kita tambah dengan yang sunnah. Kita bisa dekat dengan masjidnya Allah, mengikuti kajian, berbuat kebaikan, berbagai macam kebaikan di hari ini. Besok kita inginkan demikian juga, lusa demikian, dan sampai akhir hayat kita inginkan, kita berharap, bercita-cita supaya kita terus bisa istiqomah dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal yang paling kita takutkan adalah bila kita menyimpang dari jalan Allah. Kita sekarang sudah bisa taat pada Allah, kita bisa sholat, kita bisa ikut kajian, kita bisa sedekah, berbuat kebaikan, namun kemudian menjadi pribadi yang menyimpang, tidak lagi menyembah pada Allah, menjadi hamba Allah, menjadi Abdullah, namun kemudian bahkan menyimpang menjadi para hambanya setan, menjadi budaknya setan. Naudzubillah min dzalik. Dan ini kalau kita lihat dalam keseharian, kadang-kadang kita lihat Pak, walaupun nggak terlalu banyak mungkin Pak, ada orang-orang demikian. Yang terbanyak adalah, dan ini yang patut kita syukuri, orang menyimpang dari jalan Allah, orang berbuat maksiat, banyak berbuat dosa, kemudian kembali jalan Allah. Ini banyak. Yang kedua ini sedikit. Yang saya sebutkan pertama tadi sedikit. Itu apa? Pertamanya baik, kemudian balik jadi nggak baik. Tapi ada. Dan ini yang kita takutkan, ini terjadi pada kita. Ada seseorang yang saya tahu orangnya, saya juga kenal. Mungkin pernah dengar juga kisahnya para bapak ibu sekalian. Dia kerja di Saudi waktu itu sebagai sopir gitu Pak Dan kemudian dia dapat seorang majikan di sana, tentu orang Saudi Orangnya dulunya baik Pak, sholat, rajin ke masjid, termasuk juga sering umroh dan sebagainya. Soalnya dekat Pak Kalau umroh kan nggak perlu tasrih, nggak perlu izin khusus.
Ya, berbuat kebaikan, sedekah dan sebagainya. Ternyata ya berjalannya waktu kemudian ya dia tidak istiqomah jalan Allah. Salatnya dia tinggalkan, bahkan berbuat maksiat secara terang-terangan di keluarganya. Apa namanya, suami dan istri, dua-duanya Pak, dua-duanya kemudian tidak taat pada Allah, bahkan meninggalkan sholat. Nah ini si seorang ini tadi ya dari Indonesia tadi kerja ke sana ya, dan kemudian diminta ya melakukan hal-hal, disuruh untuk sesuatu yang maksiat pada Allah Subhanahu wa taala, disuruh berikan apa yang itu adalah hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syariat. Marah Pak ini, siapa namanya, si tuannya tadi Pak, sehingga bagaimana diajar itu orang Indonesianya ya, orang Indonesianya tadi yang jadi supir tadi diajar ya, walaupun dia bilangnya kalau saya lawan bisa saya, tapi saya di negara orang ini saya lawan mungkin saya menang saya, tapi bagaimana saya di negara orang ini ya, ini ada apa-apa saya mesti disalahkan. Udah akhirnya dia nggak membalas, diajar sampai disekap, dan bahkan itu gajinya sampai gajinya ya sampai berbulan-bulan nggak dibayarkan itu. Kemudian sampai disekap di dalam kamar, tidak dikasih makan dan sebagainya. Tapi kemudian beberapa hari kemudian dia tuanya mungkin agak luluh sedikit. Sampai ini bagaimana, suruh pulang. suruh pulang. Sebelum akhirnya dia bisa pulang ke Indonesia. Kemudian di waktu berikutnya dia ada kesempatan lagi untuk bisa kerja lagi sebagai TKI Pak ya, sana ya. Ternyata bagaimana, sudah daftar, sudah terima itu, sampai di bandara di mana itu biasanya Pak, Jeddah ya biasanya, Jeddah, sampai di imigrasi sana, tangkap itu sama imigrasi sana. Ternyata bagaimana, itu tuannya yang menganiaya tadi membuat laporan bahwasannya si ini tadi, orang Indonesia tadi itu ya dia dikeluarkan dari pekerjaannya karena apa, menganiaya majikannya. Padahal yang menganiaya siapa? Majikannya. Di blacklist itu, sampai hari ini pun kalau dia masuk Saudi bahkan tuh umroh nggak bisa dia. Zalim itu Pak, zalim. Ini kejadian betul-betul. Ya artinya bagaimana, ini ada kadang-kadang orang seperti itu Pak ya. Jadi dia pertamanya istiqomah, dia baik, kemudian setelah itu menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ada faktor-faktornya. Dan kita ingat juga dalam hadis juga Rasulullah SAW menyebutkan, inna ahadakum, sungguhnya ada salah seorang di antara kalian ya, la ya'malu bi amali ahli jannah, dia sudah beramal dengan benar-benar beramal dengan amalannya ahli surga, tampaknya di pandangan manusia ya, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira, sampai antara dia dengan surga itu jaraknya cuma satu apa ini Pak, satu hasta Pak ya, satu tangan itu loh ya, satu hasta Pak ya, satu hasta. Tanya bagaimana ya, dia didahului oleh ketentuan Allah Subhanahu wa taala, takdir Allah. Fa ya'malu bi amali ahlin nar, sampai dia menjelang matinya dia beramal dengan amalan ahli neraka, fa yadkhuluha, sehingga dia pun akhirnya ya tempat akhirnya adalah neraka. Dan ini yang kita waspadai dan kita takuti. Setiap kita Pak harus waspada, wajib waspada. Sama sing diceramai karo sing ceramah podo. Karena kita masih dalam proses perjuangan ini sebenarnya itu Pak ya. Sampai malaikat maut menjemput kita dalam kondisi kita masih beriman pada Allah, masih taat pada Allah, baru selesai setelah itu. Selama itu belum sampai, maka bagaimana? Kita wajib waspada dari berbagai macam penyimpangan ya dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini faktornya banyak yang ini harus kita waspadai. Kita akan sebutkan nanti faktor-faktornya sehingga kita bisa lebih waspada. Nah, jauh-jauh hari Allah Subhanahu wa taala sudah memperingatkan kita. Ini tipu daya setan ini. Ya, supaya orang tidak istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, menyimpang dari jalan Allah. Allah mengatakan, "Innasyaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa." Sungguhnya setan itu adalah bagi kalian musuh yang nyata. Musuh tenanan itu. Bahkan mereka sendiri ya, baik setan, saya itu Pak, iblis ya sudah mencanangkan permusuhan pada kita, pada Nabi Adam dan keturunannya. Jadi tujuannya dia betul-betul urip dalam rangka apa? Menyimpangkan kita dari jalan Allah. Ya, membuat seorang itu menyimpang jalan Allah Subhanahu wa taala sehingga ngancani mereka dalam neraka. Itu tujuan hidupnya. Dan itu mereka laksanakan siang malam gitu kan. Nah, Allah mengatakan sungguhnya setan itu bagi kalian musuh, fattakhiduhu aduwwa, maka jadikan dia musuh, bukan jadikan teman, konco, dirangkul, ya, disayang-sayang, tidak.
gitu ya. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sungguhnya ya dia dan juga tentaranya, golongannya itu mengajak ya supaya mereka itu menjadi penghuni neraka sa'ir yang menyala-menyala apinya. Ini tujuan mereka. Nah, para sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antara ya faktor-faktor yang menjadikan seorang menyimpang dari jalan Allah. Yang pertamanya dia lurus, kemudian bengkok, menjauh, bahkan menjadikan setan sebagai ya Tuhannya, ya, atau dia mengikuti jalan setan. Yang pertama adalah faktornya ada dalam diri kita sendiri, yaitu jiwa manusia yang perintahkan kepada keburukan. Ya, jiwa manusia yang perintahkan pada keburukan, dan kita sadari ini ada pada diri kita. Yang kadang-kadang kita pun diajak untuk maksiat pada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus diwaspadai. Nah, tentang jiwa, Allah Subhanahu wa taala itu telah bersumpah dalam Al-Qur'an, bahkan dengan sumpah yang terbanyak. Sumpah yang terbanyaknya. Ya. Yaitu sampai 11 sumpah, yaitu dalam surat Asy-Syams, wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan waktu duha, dan seterusnya sampai 11. Di ayat-ayat yang lain yang tidak membahas tentang jiwa ini, tentang jiwa, Allah bersumpah paling 1-2 saja. Wal asri misalnya, demi masa, demi waktu asar, ya, demi waktu dan sebagainya. Yang ini bagi Allah Subhanahu wa taala, Dia Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya yang manapun. Supaya apa? Supaya kita perhatikan tuh apa yang dijadikan Allah sebagai sumpah. Ya, misalnya ketika Allah mengatakan wal asri, ya perhatikan tuh waktu itu. Ini modal kita. Ya, modal kalau panjang sami gesang. Modal kita untuk beramal. Ya. Jadi kalau sudah nggak punya waktu, ya raiso beramal soleh lagi, gitu kan. Makanya ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kita ingat ada seorang ulama belum terlalu lama ini, Pak, namanya Ibnu Badis. Ibnu Badis, salah satu ulama di Aljazair. Ya, beliau suatu ketika ngajar tuh sama murid-muridnya, Pak. Ya, muridnya seperti ini sambil bawa buku mereka nyatet. Nah, kemudian ada salah satu muridnya ketika beliau sedang ngajar itu jatuh tuh bukunya, Pak. Saking ngantuk ya, Pak. Dan ini biasa, nggih Pak nggih. Yang pengajian ngantuk barang. Jumeneh apa, Pak? Jumatan, wis teh kuwi wis to. Ya, saya kan kadang-kadang ngisi ring mriki to, Pak. Gitu, ngisi Jumatan. Enggak ngantuk saya. Kenapa? Jadi khotib. Begitu kemarin enggak jadi khotib, gitu ya. Saya jadi makmum. Loh kok yang ngantuk gitu loh. Loh kok ngantuk ya? Oh ngene iki rasane dadi napa, Pak? Jadi makmum berarti dadi khotib kabeh wae berarti. Ya ora oleh namanya. Nah, aku lihat bagaimana? Itu ngantuk sampai bukunya jatuh itu, Pak. Blek seperti itu ya. Nah, kemudian Ibnu Badis mengatakan, "Wahai anakku," ya muridnya itu kan, ya, "kalau kamu sekarang ngantuk, ya sampai agak tidur karena saking ngantuknya capek, maka saya," kata beliau, "dalam sehari saya nggak tidur kecuali 2 jam saja. Ya, saya bangun tidur sampai jam 1 malam, jam 3 sudah bangun lagi. Tiap hari itu, Pak. Seperti itu. Cuma ya ini kayak gini biasanya ya ada resikonya untuk badan ya. Makanya berbadis itu beliau umurnya nggak panjang. Karena ya kurang apa istirahatnya. Kan demikian ya. Nah, lalu lihat beliau manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Dan para ulama yang lain juga demikian. Syekh Albani sampai beliau ketika membaca buku, karena saking asiknya baca buku, Pak, ya beliau masih di tangga di perpustakaan Dohiriyah di Damaskus sana, nemu sebuah buku, beliau baca sambil masih di tangga itu, tangga karena tingkat mungkin, Pak ya. Ya tingkat perpustakaannya, dia baca di tangga sampai 7 jam, Pak. 7 jam moco buku. Saking asiknya. Ya, sampai lupa kalau dia berdiri, tapi kalau kita sampai lupa nggak baca-baca. Ya, enggak tahu moco. Dan Indonesia termasuk literasinya termasuk rendah ini, Pak nggih. Nggih, Pak nggih. Gitu. Indonesia itu paling setahun itu cuma membaca berapa buku doa itu. Ora entek-entek. Deke malah gur sincang, Pak. Nah, aku lihat bagaimana ini tentu ya para ulama mereka manfaatkan waktunya yang sangat baik sekali, dan ini sekali lagi ini modal kita. Nah, ketika Allah menyampaikan wal asri, demi masa ini, supaya kita mencermati masa waktu yang Allah berikan kepada kita. Sekali lagi ini modal kita untuk beramal soleh. Kalau ini sampai habis, waktu ini udah nggak ada lagi, ya nggak bisa lagi kita beramal. Kita nggak bisa
beramal lagi menambah pundi-pundi pahala kita, kecuali kita masih punya amal soleh yang yajri thawabuha, mengalir ganjarannya, gitu Pak ya. Nah, para sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, nah ini khusus bagi Allah. Allah bersumpah dengan hambanya yang manapun, wal asri demi masa, wan najmi demi bintang, ya, dan sebagainya, cukup banyak dalam Al-Qur'an. Namun bagi kita sekali lagi sebagai penekanan bahwasanya kalau kita bersumpah tidak boleh kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, demi Rabbnya Ka'bah, demi pemilik langit dan bumi dan sebagainya baru boleh. Adapun yang lain kita bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala maka tidak boleh. Rasul mengatakan man halafa bi ghairillahi faqad asyraka. Barang siapa bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala maka dia berbuat kesyirikan. Tidak boleh. Hati-hati ini, Pak. Mending kalau kita dituntut bersumpah atau kemudian ada pilihan enggak bersumpah dengan bersumpah, ya mending kita nggak usah bersumpah, kecuali untuk hal yang memang sangat mendesak sekali. Kita perlu untuk bersumpah, maka tetap kita bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak, diam kita. Alhamdulillah kalau orang Indonesia, kalau Panjenengan sami, saya kira rata-rata tidak terlalu banyak memperbanyak sumpah, Pak nggih. Paling yo sumpah tok ora ono apa-apane. Sumpah tenanan aku. Lah sumpah piye carane gitu ya. Nah, itu ya. Tapi orang Arab biasanya sering itu. Wallahi apa-apa wallahi. Yo tenanan iki gur dodol napa jenenge karpet mawon sing sumpahi ping 10. Wallahi apik iki. Wallahi macam-macam ya. Ya itu ya. Dan sebagainya ya, Pak. Nah, ini. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah tentang jiwa sampai untuk menekankan tentang jiwa sampai 11 kali, wasyamsi wa duha wal qamari idza talaha dan seterusnya. Ya. Dalam rangka apa? Menegaskan bahwa sukses dan jayanya seseorang itu adalah bagi mereka yang mensucikan jiwanya. Jiwa ini bersih. Bagaimana caranya? Ya takwa pada Allah, itu bersih ini. Ya taat pada Allah, menjalankan ketaatan wajib yang sunnahnya. Ya. Kemudian demikian juga yang kaitannya berbuat kebaikan pada orang lain. Ya. Ibadah yang langsung pada Allah Subhanahu wa taala maupun ada objeknya, itu apa? Kita berbuat baik pada makhluknya Allah Subhanahu wa taala dalam rangka golek ridhonya Allah. Makanya di antara salah satunya para hadirin sekalian, hal yang disebutkan sama Nabi itu termasuk melembutkan hati kita, membersihkan hati kita, apa itu? Yaitu kita mengusap kepalanya anak yatim. Ya, mengusap kepalanya anak yatim. Maksudnya nyantuni gitu loh, Pak. Ya. Dan ini dianjurkan ini. Ya kalau bisa bahkan juga ya ngasihkan sendiri. Walaupun ya dititipkan juga nggak apa-apa, nggak masalah. Cuma perlu ini kadang-kadang, Pak, kita ya saat bantu bisa langsung, dan itu disebutkan para ulama beda nanti pengaruhnya. Ya iso bisa merasakan terenyuhnya. Waduh masa kita oleh nduk cilik kaya ngene tinggal bapakmu ibumu, masya Allah santi sopo-sopo meneh, Pak nggih. Ya kita bisa ngelus kepala dan sebagainya, itu beda. Dan ini membersihkan hati kita, menjernihkan hati kita, mensucikan hati kita, di antaranya itu. Dan itu adalah meninggalkan hal-hal yang bermaksiat pada Allah. Ya bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan itu jiwa kita akan menjadi bersih. Sedangkan kerugian sengsaranya seseorang itu bagi siapa? Bagi orang yang menyia-nyiakan jiwa, dijar kewae, dibiarkan menjadikan diri mengikuti hawa nafsu jiwa tadi. Ini orang yang akan sengsara. Allah mengatakan wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa ya beserta penyempurnaannya, ciptaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka kemudian Allah ilhamkan pada jiwa tadi kefasikan dan ketakwaan. Ada itu dua-duanya, Allah ilhamkan itu. Maka ini ada pada kita. Kemudian Allah mengatakan, nah ini sebagai wujud tadi isi dari sumpah Allah, qad aflaha man zakka, sungguh benar-benar beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Itu tadi ya, dengan sholat, dengan zakat, ya dengan sedekah, dengan amal-amal soleh, termasuk juga dengan menghadiri majelis seperti ini. Karena ini adalah amal takarrub kita pada Allah, mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan ganjarannya kan orang ketika mendatangi majelis ilmu apa? Allah mudahkan masuk dalam surga. Ya, Rasulullah mengatakan bagaimana? Ya, salakallahu lahu tariqan min turuqil jannah. Allah akan perjalankan dia di satu jalan dari jalan-jalan surga. Di antara yang disampaikan para ulama maksudnya adalah ya nanti somben dengan akhirat mlebu swarga wis ra kesel meneh.
Soalnya dia sudah berjalan di muka bumi untuk golek ilmu yang itu berat. Ya abot no. Jiwa kita itu, hawa nafsu kita itu pengennya ya sing santai, sing penak, orang no beban. Ngaji ya ono kesele. Nggih Pak nggih. Kesel mboten Pak? Nggih no. Kira kesel senden barang napa jajal. Kesel ya ono. Wong linggo rae kesel. Nggih rada suwe gringingan. Nggih to. Luar matek sithik mak kreng. Waduh, kita tipu iki kita. Jumatan iki Pak nggih. Waduh. Jumlah wis gringingan senggol kancane sebelah meneh mak sreng. Nah, lah kuliah ini ada capeknya. Maka begitu ada capeknya di dunia, ada balasannya di akhirat. Sampeyan mlebu swarga wis ra kesel meneh ku. Nggih, mlebunya tidak ada rasa capeknya. Allah karena digantikan dengan untuk menggantikan yang sudah ada di dunia. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal sampai mengatakan belajar menuntut ilmu seperti ini. Kata beliau, thalabul ilmi la ya'diluhu syai'un. Ya ganjarannya menuntut ilmu itu enggak bisa dibandingkan dengan yang lain. Raiso dikalahke dengan amal yang lain. Amal apa itu? Amal yang sunnah tentu. Enggak bisa ngalahkan menuntut ilmu seperti ini. Liman sohat niyatuhu, bagi orang yang niatane bener. Apa Pak niatane? Ngangkat kebodohan dari diri kita karena kita tahu di sisi kita, pada diri kita masih ada hal-hal yang kita belum tahu dari syariat ini. Ya. Kemudian setelah itu bagaimana? Ya, raful jalil an ghairihi, dalam rangka mengangkat kebodohan dari diri orang lain. Awak ngerti, ajarkan sama orang lain. Hamba ora mesti ceramah. Ya, sing ceramah kon siji loro Pak nggih. Tapi kita bisa nyampaikan pada orang lain. Ya. Nyampaikan walaupun 1-2 kata, 1-2 kalimat kebaikan. Dan berapa banyak orang dia sadar bukan karena ceramah Pak. Ya ono sing sadar karena ceramah ya banyak juga. Tapi berapa banyak orang sadar karena ucapan orang lain dinasihati toh. 1-2 kalimat, Masya Allah, masuk hati, dalam hatinya. Allah masukkan hidayah padanya. Ya oleh karena itu setiap kita ya jangan sia-siakan kesempatan untuk bisa menyampaikan kebaikan pada orang lain meskipun cuma 1 kalimat saja. Itu ya. Dari sini Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan kemenangan dengan kesucian jiwa. Sucinya jiwa, bersihnya jiwa, itulah kemenangan seseorang di dunia dan di akhirat. Dan Allah menghubungkan kesengsaraan, kerugian dengan kotornya jiwa. Ada syirikan yang paling besarnya. Ya, kalau orang tidak tobat, maka ibaratnya dia membawa sampai di akhirat itu membawa najis ainnya. Najis ain. Sing ra iso dirsi, Pak. Najis kita cuma ya mutanajisah gur kena najis kita sini misalnya ya kena kencingnya putune misalnya atau baju kita dicuci bersih sudah. Tapi kalau najisnya najis ain Mbak, pada ainnya pada zatnya orang iso dirsihi ya. Saya pernah nyampaikan di sini mungkin dulu ya, jenengan misalnya mriki wonten guguk segawan Pak nggih gitu anjing. Kemudian anjingnya jangan cekel misalnya ini kerja untuk dok. Kemudian bagaimana jangan betul semprot niku, napa jenis selang semprot nganggo ana tembakane barang niku napa nggih sing banter niku nggih ditambahi. Kemudian siapke sabun deterjen, sabun colek, sabun cair. Kemudian ilatin jangan geret niku napa jenenge anjingnya. Digosok semprot nganggo banyu dirinso, dikai sabun colek, kai sabun cair barang digosok sampai sak resik-resike. Bar niku ketoke sak jam neh anjingnya rada klenger mesti. Gitu. Bar niku mbelet-mbelet melih. Mengeluarkan air liur lagi. Air liurnya masih najis napa mboten, Pak? Ya masih no. Jenengan sehari semalam arep ngresiki lidahnya anjing ping 12 tetap najis. Leres mboten? Demikian juga orang musyrikin. Orang musyrikin dia enggak pernah tobat sampai di akhirat seperti itu. Dirisi ting neraka 1000 tahun ora resik, Pak. 100.000 tahun ya enggak bersih. Wong itu najisnya ain kok. Gitu loh. Tapi kaum muslimin, orang yang beriman punya la ilaha illallah, ibaratnya tadi kita ketempelan apa? Najis tadi ke pipisan apa-apa nggih. Kita cuci, bersih enggak? Ya bersih. Makanya orang-orang yang beriman itu enggak kekal di neraka. Karena najisnya bukan najis ain. Sebagaimana orang-orang musyrikin. Akhirnya bagaimana? Ya keluar dari neraka masuk dalam surga gitu ya. Nah itu kotoran yang paling besarnya itu syirik, sehingga kita waspada. Makanya yang dai ya para ustadz para kiai nyampaikan tentang masalah kesyirikan bukan dalam rangka supaya untuk apa ya menuduh orang lain syirik kabeh wong liyane mboten Pak.
Dalam rangka apa? Dalam rangka memperingatkan diri kita, hati-hati no. Iki hati-hati iki. Ini orang kita nggak hati-hati awal dikejelumus, sampai ning akhir nggak punya masa depan kita itu. Makanya dakwahnya Nabi dan Rasul bagaimana? Semuanya itu intinya. Soalnya apa? Kalau ini sampai gagal nih, seorang sampai di akhirat dia membawa kesyirikan, nggak pernah tobat, ning akhirat nanti masa depan, Pak. Madesur dewe. Masa depan suram. Wis ra duwe masa depan beberblas. Dan nggak bisa diulangi. Yang penting dunia ini orang gagal misalnya, orang bangkrut, orang gagal, ya dewe sinau meneh, dewe usaha meneh bisa sukses lagi kan demikian. Tapi ini akhirat raiso itu, raiso dibaleni. Ya makanya ya nggak usah kita kemudian antipati, jangan kita antipati ketika orang menyampaikan tentang masalah syirikan. Ini syirikan loh, Nabi mengatakan demikian. Ini untuk kita ini, untuk kita masing-masing. Oh hati-hati aku, jangan sampai terjun pada yang demikian, karena bahaya bagi saya masa depan saya kan demikian. Demikian juga tentu yang lain kebid'ahan, termasuk yang paling besarnya adalah bid'ah-bid'ah kaitannya dengan akidah nih. Ya Khawarij misalnya, ya mengkafirkan sama kaum muslimin, mengkafirkan para pelaku dosa besar dan sebagainya. Ya ini termasuk yang mengkotori jiwa dengan sangat kotor sekali. Termasuk yang lain adalah tentu adalah dosa, dan dosa yang besar itu yang paling besarnya mengotori jiwa kita. Ya termasuk yang disebutkan sama Allah yang paling besarnya adalah perzinahan dan liwat homoseksual yang Allah sebutkan sebagai fahisyah. Nampak fahisyah, kekejian, sangat keji sekali itu. Sangat mengotori sekali. Makanya orang-orang yang demikian biasanya kojem nih Pak. Jangan ngetes piyambak kasus di Indonesia. Bagaimana yang mutilasi macam-macam itu biasa paling banyaknya panjangan pirisan itu adalah cemburunya orang yang suka pada sama jenisnya. Wah ini ganas nih Bu. Ya, karena apa? Dalam hatinya panas tuh. Namanya dosa itu kan panas tuh. Makanya saat kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala dalam doa iftitah, ya kita minta dibersihkan kotoran kita, dibersihkan apa namanya dosa kita dengan apa? Bil ma'i wa thalji wal barad. Dengan apa Pak? Air, salji apa? Salju, es ya. Kemudian barad apa itu? Embun. Itu adem kabeh, unsurnya dingin semuanya. Karena apa? Dosa maksiat itu sifatnya panas, membumbung terus dia. Begitu dia melakukan sebuah dosa panas, bagaimana? Pengen melakukan dosa yang berikutnya, itu loh. Sehingga orang sudah melakukan liwat homoseksual, dia cemburu macam-macam, ya. Sehingga apa namanya? Sing senengane kok malah cedak karo wong wedok misalnya, ya lanang bodo lanang, naudzubillah min dzalik gitu. Dia cemburu, dipateni itu. Pateni ora gur pateni tok, wetok nganti ping 50. Naudzubillah min dzalik. Wah kejem banget itu, Pak. Ya. Itu makanya disebut sebagai fahisyah. Mengerikan itu, Pak. Ya, ini juga harus diwaspadai ini demikian. Dan demikian juga yang lain, dosa-dosa yang lain ya. Dan semua dosa tentu ini mengotori jiwa, dan yang paling besar sekali lagi adalah dosa besar yang disebut oleh Nabi sebagai al-mubiqat, muhlikah, penghancur, pembinasa kita. Binasa di mana? Dunia binasa, di akhirat binasa. Itu ya. Termasuk juga tentu dosa kecil. Ini juga jangan kita sepelekan, ampun ngantos diremehke. Ya, bukankah yang namanya gunung itu adalah kumpulan dari hasa, dari kerikil-kerikil sing cilik. Demikian juga dosa kita. Yang dosa kecil dilakukan terus menerus, ratau tobat, ratau berbuat kebaikan, maka bagaimana jadi gunung itu? Gak cuma satu gunung, bergunung-gunung kan akhirat nanti. Ini juga ngotori jiwa kita. Termasuk tentu yang lain adalah ya kaitannya dengan manusia. Ya, itu apa? Iri dengki. Dan kita setiap manusia punya bagian itu. Kaum muslimin punya bagian itu juga. Tapi orang yang beriman dia melawannya, dilawan itu. Ya, sehingga para sekalian orang yang iri dengki itu ora penak uripe. Nggih Pak nggih, lho mboten. Saya napa wong liya seneng dhewe malah susah. Wong liya susah dhewe malah seneng. Lho, itu rusak tuh hati ini tuh. Lho mboten? Susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Ini enggak bahagia nih. Ya, makanya kaum muslimin harus melawan itu. Ya, bagi kaum muslimin ya Rasul mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya, tidak beriman salah seorang di antara kalian dengan iman yang sempurna, kata Nabi itu ya. Ya, biasanya sempurna imannya. Sampai apa? Dia sukai untuk saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya sendiri. Oh, sedulurku senengi kaya ngono, aku senengi kaya ngene, maka untuk saudaraku saya juga melakukan demikian. Dan sebagainya. Ya. Saya misalnya saya kerja dengan kalau saya kerja ya, bagaimana orang lain
senang, ya, saya senang kalau saya punya anak buah misalnya, anak buah saya amanah, ya, anak buah saya jujur, anak buah saya tekun, kan gitu Pak. Maka bagaimana saya pun kalau kerja dengan orang lain saya juga akan tekun, saya akan betul-betul, saya akan amanah, saya akan jujur, kan demikian dan seterusnya. Nah ini orang yang beriman, dia bersih hatinya dari iri dan dengki, dan ini yang menjadi doa kita juga. Wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu. Jangan engkau jadikan ya Allah dalam hati kami pada sama kaum muslimin kebencian, rasa dongkol, kedengkian dan sebagainya. Ini menunjukkan bersihnya hati seseorang. Dan ini kita usaha semua Pak. Kita harus berusaha yang bersihkan hati kita dari kebencian pada kaum muslimin. Sing wis ya wis gitu ya. Kecuali memang di sana ada hal yang memang faktornya adalah ya orangnya orang apa Pak jenenge Pak nggih. Dimaafke tapi malah nopo jenenge ndodro. Nah, itu beda lagi tuh. Nggih. Contohnya misalnya dalam masalah balas hukum bunuh Pak nggih, qisas kalau dalam Islam itu. Memaafkan bagaimana? Maafkan baik itu. Bagus. Karena demikian ya. Boleh dimaafkan, keluarganya kan yang punya hak maafkan. Tapi kalau ini Pak, kalau dimaafkan ini malah ini sudah terkenal sebagai pembunuh berdarah kotor napa darah dingin iki. Ya, darah dingin. Iki yang nanti dimaafkan nanti akan ada korban lagi. Si amal dipateni terus menjadi pembunuh berdarah dingin. Maka bagaimana? Memaafkan dalam kondisi demikian malah justru enggak baik. Karena apa? Nanti akan berapa banyak nyawa kaum muslimin akan tumpah lagi. Maka untuk yang demikian tidak dimaafkan. Gitu Pak ya. Nah ini sekali lagi, namun secara umumnya tentu kita ya berusaha untuk membersihkan jiwa kita terhadap sama kaum muslimin gitu ya. Nah, pada saya rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira cukup ya Pak ya. Kok wis padang soalnya kita. Ya, Pak, cukup Pak. Orang jawab wis ngantuk nih kita nih. Ya. Cukup insyaallah, nanti kapan-kapan lagi kita lanjutkan. Masih cukup banyak, ternyata satu saja sudah setengah jam lebih tadi. Ya. Mungkin demikian yang kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga yang kami sampaikan ya ada manfaatnya, menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan menjadi amal yang soleh bagi kita semuanya. Demikian Rasul Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in wa akhu da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.